warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok folklor ziarah kubur menjelang bulan Ramadan. Perkenalkan, saya Sarah Claudia Gustaf dengan 3 digit NPM terakhir 104. Perkenalkan, nama saya Anggun Amelia dengan 3 digit NPM terakhir 005. Perkenalkan, nama saya Saskia Sulukiani dengan 3 digit NPM terakhir 040. Perkenalkan, nama saya Cika Nur Aini dengan 3 digit NPM terakhir 133. Perkenalkan, nama saya Alira Malaysia dengan nomor NPM 3 digit terakhir 124. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai folklor ziarah kubur menjelang bulan Ramadan di daerah Bekasi. Tepatnya saya di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Utara. Tepatnya saya di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabang Ungin. Nah, ziarah kubur ini adalah tradisi yang turun-temurun. Tradisi ini tuh menjadi momen penting bagi keluarga untuk berkumpul dan bersilaturahmi bersama, serta mendoakan para keluarga almarhum dan almarhumah yang telah berpulang atau sudah meninggal. Nah, adapun yang dilakukan saat melakukan ziarah kubur ini ada yang pertama kita mengucapkan salam. Lalu kita membaca doa, membaca Al-Quran, membersihkan makam, menabur bunga, dan menyiram air. Nah, kenapa membawa bunga? Kenapa tidak yang lain? Yaitu karena bunga ini bersifat alami dan mudah terurai. Lalu karena bunga ini melambangkan kesucian. Nah, kenapa membawa air? Itu karena air ini melambangkan kehidupan dan kesegaran. Nah, tujuan membersihkan makam ini untuk membersihkan dari kotoran dan lumpur liar supaya enak dilihat juga teman-teman. Lalu ada tujuan membaca Al-Quran, itu untuk menambah keberkahan dan ketentraman bagi para almarhum. Lalu ada teori. Nah, teori yang akan dijelaskan di sini itu adalah teori sosial dan budaya. Nah, di Indonesia ziarah kubur ini menjelang Ramadan ini sudah menjadi tradisi, begitu pula di daerah saya. Nah, tradisi ini sudah dilakukan dari generasi ke generasi. Hal ini menunjukkan bahwa selain memiliki dimensi keagamaan, ziarah kubur juga memiliki fungsi sebagai pemersatu keluarga. Karena pada saat ziarah kubur, keluarga pasti akan berkumpul dulu dan melakukan ziarah kubur secara bersama. Lalu setelah ziarah kubur, keluarga akan mengadakan acara bersama seperti makan-makan. Lalu ada sebagai pelestarian budaya. Tradisi ini digunakan untuk diwariskan secara turun-temurun menjadi bagian dari identitas masyarakat muslim di Indonesia. Lalu ada rasa hormat kepada leluhur. Membersihkan makam dan menabur bunga merupakan bentuk penghormatan terhadap mereka yang telah meninggal. Nah, lalu ada teori keilmuan dalam linguistik dan simbiolisme. Dalam kajian linguistik dan semiotika atau ilmu tanda dan simbol, beberapa elemen dalam ziarah kubur memiliki makna simbiolis mendalam, seperti bunga melambangkan kehidupan, kesucian, dan doa bagi almarhum. Lalu ada air melambangkan kesejukan, ketenangan, dan penghormatan terakhir. Lalu membaca Al-Quran sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan ketenangan spiritual. Teori simbolisme ini dapat ditemukan dalam kajian budaya dan agama yang menjelaskan bagaimana manusia menggunakan simbol-simbol tertentu untuk mengekspresikan makna spiritual dan emosional dalam kehidupan mereka. Nah, manfaat dari ziarah kubur ini diantaranya menghidupkan tradisi doa dan penghormatan, lalu mengingat pada kesegaran iman, lalu berdasarkan dalam hadis yaitu Rasulullah SAW pernah menancapkan pelepah kurma di atas kubur 2 orang yang sedang disiksa di alam kubur. Rasulullah bersabda, semoga ini meringankan siksa mereka selama belum kering. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Nah, lalu yang terakhir yaitu menciptakan suasana khusyuk dan nyaman. Sekian dari kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang ziarah kubur sebelum menjelang bulan Ramadan dari daerah Karawang, khususnya saya sendiri dari Kecamatan Majalaya. Saya dari Kecamatan Rawamerta. Baik, yang pertama ada pengertian ziarah kubur. Ziarah kubur adalah tradisi mengunjungi makam orang yang telah meninggal dunia. Biasanya untuk mendoakan mereka dan mengenang jasa dan hubungan yang pernah terjalin. Selanjutnya ada tujuan ziarah kubur, yaitu untuk mendoakan almarhum dan almarhumah
dan untuk mengingat kematian. Bagian yang harus dibawa saat ziarah kubur yaitu yang pertama membawa bunga, yang kedua membawa air, yang ketiga membawa Al-Quran atau buku Yasin, dan tidak lupa juga untuk membawa sapu lidi. Nah, untuk tata cara itu sama halnya dengan yang sudah dijelaskan dari daerah Bekasi. Selanjutnya itu, ziarah kubur juga termasuk ke dalam teori psikologi. Mengapa? Karena membantu individu dalam proses berduka dan menerima orang yang telah meninggal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ziarah kubur yang ada di kampung halaman saya, yaitu Garut. Harus kalian ketahui bahwasanya sebelum menjelang bulan suci Ramadan di kampung halaman saya memiliki beberapa tradisi yang penuh makna. Salah satunya yaitu ziarah kubur. Tradisi ini berbeda dengan daerah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk tata caranya sama saja. Namun kalau di daerah saya ziarah kubur menjelang bulan suci Ramadan itu tidak hanya dilakukan ke makam keluarga saja, namun ke makam para ulama juga. Nah, ziarah kubur juga bisa termasuk ke dalam teori keagamaan. Jadi, dalam perspektif agama, ziarah kubur menjelang Ramadan memiliki dasar dan makna yang beragam. Adapun dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah, karena itu dapat mengingatkan kalian pada kematian." Hadis riwayat Muslim. Nah, sekian penjelasan tradisi ziarah kubur menjelang bulan suci Ramadan dari kelompok kami. Terima kasih.